Lu bikin kerusuhan aja, lu bikin perpecahan. Gua nggak bikin perpecahan, justru di sini gua lagi nyambungin benang-benang biar bangsa kita itu bersatu, jangan mau dipecah belah lagi, jangan mau ribut lagi. Dulu Madura sama Dayak ribut, bunuh-bunuhan, berapa korbannya? Kerusuhan di Ambon, berapa korbannya? Terus belum lama ini 2019 banyak yang dibunuh-bunuhin tuh, yang deket Monas, anak kecil sampai mati dipentung sama polisi. Gara-gara apa? Coba mikir. Jangan sampai kita nih ribut lagi. Coba lu lihat pemilu sekarang. Pas dia tuh nggak bisa ngendalin massa, pas dia tuh nggak bisa mobilisasi manusia. Mana ada keributan, mana ada kerusuhan? Enggak, damai kan sekarang. Ada pembunuhan, ada nyampe segala macam. Paling cuman sambit-sambitan centong laki bini, yang satu milih Prabowo, yang satu milih Anies, apa segala macam. Gue nggak bakal capek-capek cerita kayak gini, jadi gue bawain ini kayak bawain dongeng lah buat anak cucu gue nanti, jadi ntar nggak bisa digoblokin lagi sama itu. Jadi karakter orang ini nih kalau dia datang ke suatu bangsa, dia pasti bikin kerusakan, bikin kehancuran gitu. Dia itu pengen dirinya itu tuh merasa kasta yang lebih tinggi dan lebih hebat. Itu udah karakter. Dan dia tuh kalau sama yang namanya ngebohong, sama yang namanya nyolong, sama yang namanya nipu, dia nggak ngerasa dosa. Jadi biasa-biasa aja. Ya lu lihat aja tuh kayak sekarang kan, udah nipu makam, Sumodiningrat dibikin bangunan yang megah di Semarang, tau-taunya aslinya ternyata Sumodingrat itu adanya di Jogja, di Jejeran. Kagak ada minta maafnya, kagak ada ininya apa segala macam. Itu udah karakter, mirip karakter orang-orang Khazar ini yang dibilang sama saya Imran Hussein, bahwa orang-orang ini nih yang ya ntar yang merangin orang-orang ini orang-orang Rusia, kata saya Imran Hussein, sama orang-orang dari daerah timur, mungkin dari daerah Indonesia juga kali, dari daerah. Katanya begitu. Dasar Imran Hussein ini prediksinya tuh jarang meleset. Dulu waktu tahun 2000 dia bilang entar tahun 2020 bakal ada virus dan dunia akan diisolasi, tuh ternyata kejadiannya bener apa segala macam. Pokoknya lu cari deh tuh saya Imran Hussein tuh di YouTube tuh. Keren lah, pokoknya keren. Jadi ada pepatah Cina bilang, kenali dulu musuhmu, maka kamu tidak akan takut lagi mengenai hasil peperangan gitu. Jadi kita mesti tahu dulu musuh kita tuh siapa, ini kita siapa, apa kita siapa. Makanya itu ternyata ya sejarah-sejarah yang kita pelajarin waktu kita SD, waktu kita kecil apa segala macam tuh banyak yang dibelokin. Harusnya ini sekarang nih ahli sejarah nih pada turun tangan semua, pada turun gunung, sejarah yang bener tuh kayak gimana. Dan sejarah itu tuh harus ada bukti otentiknya. Bukti otentiknya itu ya manuskrip. Terus kalau misalnya itu ya prasasti lah. Kalau zaman-zaman dulu banget tulisan di batu ini apa segala macem. Nah orang arkeolog sama orang sejarah itu nggak bisa dipisahkan gitu loh. Dan ini nih alhamdulillah nih Allah tuh nurunin nih ilmu kayak begini, ilmu arkeologi, ilmu sejarah dan ilmu filologi gitu loh. Jadi sejarah yang zaman dulu itu nggak bakal bisa dibelokin. Jadi kayak kasusnya KRT Sumodiningrat ini kan ahli sejarah kan pada turun gunung semua kan dari UGM apa segala macam. Akhirnya ternyata ini bohong. Coba misalnya kita diam aja sampai 100 tahun yang akan datang, itu kita pasti bakalan percaya bahwa Sumodiningrat itu tuh, Raden Sumodiningrat itu Singabarung itu ternyata itu Baalwi, ternyata itu dari Yaman, ternyata itu keturunan Yaman, keturunan hebat apa segala macam, kayak gitulah ceritanya. Jadi gue nggak capek-capek ngomong kayak begini biar orang Indonesia tuh tahu gitu loh. Biar minimal nih kita nih seharusnya itu tuh kita jijik dulu lah. Kita jijik banget, kita geli banget sama sifatnya dia. Sifatnya dia tuh yang tukang bohong, yang ngebelokin sejarah, yang merasa dirinya paling tinggi, yang merasa dirinya paling hebat. Minimal kita jijik dulu. Kalau kita jijik kita kan ngejauhin. Kalau kita ngejauhin siapa juga yang nongol di TV Tonton Bali, kita nggak bakal nonton, kita nggak bakal diinin apa segala macam. Udah kita ini kagak bener, kang bohong gitu. Minimal tuh kayak begitu dulu lah, minimal kayak begitu dulu. Dulu waktu tahun kemarin gue bikin vlog kayak begini, wah diteror terus gue sama Muhibinnya. Ntar gue pengen dibunuh lah, didoain setruk lah, apalah segala macam. Sekarang banyak orang tuh yang komen-komen di komen gue tuh, bang makasih ya bang ya,
alhamdulillah sekarang gue udah sadar, bang gini, bang itu, bang itu, ya alhamdulillah sih, gue ikut seneng lah. Ternyata lu make akal sehat, lu make logika lu gitu. Jadi gue nggak bakalan bosen-bosen bikin vlog kayak begini, bikin ini kayak begini, biar apa? Biar orang Indonesia tuh geli sama kelakuannya dia. Kalau kita udah geli, kita pasti ngejauh. Banyak lah kerusakan-kerusakan yang ditimbulin sama dia. Contohnya kayak pemberontakan PKI dulu, terus pemboman Borobudur, terus ada santri di sodomi, terus ada yang istri orang di nama dia apa segala macam, pribadi ya. Cuman yang lebih gila lagi nih, yang masif banget nih, ngebohongin kuburan sejarah gitu. Jadi petilasan semuanya itu, manuskrip sama dia tuh dipalsuin semua. Bahkan ada manuskrip Habib siapa gitu, ternyata manuskripnya tuh pakai kertas karton ya, kertas Manila, dikira kertas lama, dicek sama ahli filologi ternyata pakai kertas karton, ternyata dibikinnya zaman sekarang juga. Ya itulah dia, Kang bohong gitu loh. Masa kita mesti percaya sama tukang bohong gitu loh. Dia udah bawa gen, udah bawa darah tukang bohong, darah tukang tipu, darah perampok. Ya kita mesti hati-hati lah gitu loh. Dan di sini nih banyak yang bilang juga, lu muhibinnya ya, lu bikin kerusuhan aja, lu bikin perpecahan. Gua nggak bikin perpecahan, justru di sini gua lagi nyambungin benang-benang biar bangsa kita itu bersatu, jangan mau dipecah belah lagi, jangan mau ribut lagi. Dulu Madura sama Dayak ribut, bunuh-bunuhan, berapa korbannya? Kerusuhan di Ambon, berapa korbannya? Terus belum lama ini 2019 banyak yang dibunuh-bunuhin tuh, yang deket Monas, anak kecil sampai mati dipentung sama polisi. Gara-gara apa? Coba mikir. Jangan sampai kita nih ribut lagi. Coba lu lihat pemilu sekarang. Pas dia tuh nggak bisa ngendalin massa, pas dia tuh nggak bisa mobilisasi manusia, mana ada keributan, mana ada kerusuhan, enggak, damai kan sekarang. Ada pembunuhan, ada nyampe segala macam. Paling cuman sambit-sambitan centong laki bini, yang satu milih Prabowo, yang satu milih Anies, sampai segala macam kayak begitu kan. Itu doang, enggak sampai ribut-ribut, enggak sampai bunuh-bunuhan. Coba waktu tahun 2019 ya, Pak Prabowo itu kagak besar hati ya, ribut itu satu Indonesia, orang 50% kok pendukungnya, berantem itu, terjadi berapa orang tuh ntar yang mati. Akhirnya Pak Prabowo itu masuk ke kabinetnya Jokowi, akhirnya dibilang apa, pengkhianat lah, inilah apalah segala macam lah, inilah. Makanya gue percaya sama Gus Dur bahwa beliau itu manusia yang paling ikhlas. Nggak apa-apa gue berkorban, yang penting nyawa bangsa gue tuh jangan ada yang tumpah lagi buat urusan yang nggak penting gitu loh. Yaudah gitu aja ya dari gue, Bang Zaini. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi, atau gue ngobrolin apa lagi deh. Pokoknya yang penting nih, misi gue nih buat penonton gue, buat subscriber gue nih, yang penting tuh kita geli dulu sama sifatnya dia, kita geli dulu sama kelakuannya dia, kita jijik dulu sama karakternya dia, Mbak Alwi ini gitu. Kalau kita udah geli, kita udah jijik, kita nggak bakal tonton lagi tuh bacot-bacotnya dia tuh yang ngomong mulutnya itu berkah lah, apalah segala macam. Yaudah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.